Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gue bercerita film Morbius, rilis tahun 2022, dibintangi Jared Leto. Oke, kalau begitu langsung saja intro. Di scene awal tampak seorang dokter bernama Michael Morbius mendatangi sebuah goa di Costa Rica. Ia membawa orang bayaran untuk menangkap kelelawar vampir yang bersarang di dalam. Binatang itu meminum darah agar bertahan hidup. Untuk memudahkan rencana, Michael menggunakan darah agar kelelawar masuk jebakan. 25 tahun sebelumnya, Michael kecil menjadi pasien penyakit darah langka di rumah sakit Yunani. Bekuan darah membuat tubuhnya lemah. Ia harus ditransfusi untuk bertahan hidup karena obat belum ditemukan. Ketika itu, rumah sakit kedatangan pasien seorang anak bernama Lucian. Ia mengidap penyakit yang sama seperti Michael. Merasa senasib, keduanya menjadi akrab. Michael sering memanggil Lucian dengan sebutan Milo. Saat menjalani perawatan, Michael melihat Milo tiba-tiba pingsan karena alat transfusi tidak bekerja. Milo? Tak mau temannya mati, ia coba memperbaiki, dan akhirnya Milo bisa diselamatkan. Lucian! Ternyata kejadian itu diketahui seorang dokter bernama Nicholas. Ia menyadari Michael anak yang cerdas dan menyarankan agar pindah sekolah serta menjalankan perawatan di Amerika karena lebih berkembang. Semua biayamu ditanggung kota New York, ucap Nicholas. Akhirnya Michael pergi ke Amerika. Ia sempat pamit pada Milo lewat tulisan surat. P.S. You shouldn't have so we can be cranky old men someday. Berapa tahun kemudian, Michael dewasa telah menjadi dokter di rumah sakit kota New York. Ia berhasil menemukan darah buatan untuk bantuan pasien darah langka. Dan hal ini yang membuat Michael menolak hadiah Nobel karena darah buatan bukanlah obat penyakit itu. Cerita berlanjut, dalam lab, Michael terus melakukan eksperimen untuk menemukan obat. Ia dibantu rekan kerja bernama Dr. Martin. Wanita itu adalah pacarnya. Di sana juga terlihat kelelawar vampir dalam kurungan. Hewan itu bahan eksperimen untuk menemukan obat. DNA kelelawar mencegah bekuan darah. Jika bisa disatukan dengan DNA pasien, maka darah langka akan sembuh karena mencegah pembekuan, penjelasan Michael. Eksperimen ilegal membuat Michael minta bantuan Milo yang hidup mewah di kota New York karena mewarisi harta keluarga. Esok hari, Michael mengunjungi Milo. Di sana, ia bertemu Dr. Nicholas, orang yang merawat mereka dari kecil. Setelah Nicholas pergi, Michael bercerita, minta bantuan untuk eksperimen ilegal di laut bebas agar tidak terjerat hukum Amerika. Lalu ia menjelaskan cara menyembuhkan sakit darah langka yang mereka idap. Karena percaya Milo niat membantu, ia juga mengirim pengawal untuk keamanan Michael di kapal. Saat eksperimen, Michael menyatukan DNA-nya dengan kelelawar vampir. Ia menyuruh Martin menyuntikkan serum campuran itu ke tubuhnya. This better not be my last one. Untuk menghindari resiko, ia mengurung diri di ruangan. Tiba-tiba, Martin dan pengawal merasakan keanehan. Setelah mengecek, ternyata Michael tampak seperti monster haus darah dengan kekuatan mengerikan. Martin coba menenangkan situasi. Ia malah didorong penjaga hingga pingsan.
Di waktu yang sama, Michael tak bisa mengontrol pikiran. Ia langsung membantai semua pengawal dan meminum darahnya. Berikutnya, Michael terbangun dari pingsan. Ia seperti lupa apa yang terjadi, lalu menghampiri Martin yang tergeletak. Setelah melihat CCTV, Michael menyadari dirinya penyebab kekacauan itu. Karena ingin menyelamatkan pacarnya, ia mengontak penjaga pantai agar kapal ditemukan. Sebelum kabur, Michael menghapus semua rekaman dan menghilangkan bukti termasuk serum eksperimen. Coast of Long Island. Request immediate Mayday. This is the LCV Myrna. Esoknya, polisi menemukan kapal eksperimen. Agen FBI bernama Guest dan Simon bertugas menyidik. Di TKP, semua korban kehabisan darah. Minimnya bukti membuat Martin menjadi saksi info. Tempat berbeda, Milo mendengar kabar kapal yang digunakan Michael terjadi pembunuhan. Scene berlanjut, Michael tahu Martin selamat. Ia berniat menemui di rumah sakit yang kebetulan sama dengan tempatnya bekerja. Karena sedih, ia menuju lab. Saat itu ada keanehan, badannya yang bugar spontan lumpuh. Rasa haus darah muncul seketika. Dengan terpaksa, Michael minum darah buatan. Setelah hausnya hilang, ia kembali sehat seperti memiliki kekuatan super. Bahkan, hewan pemakan darah itu bisa diperintah sesuai keinginannya. Artificial blood. Darah buatan hanya berfungsi sementara. Ia harus minum darah segar untuk bertahan hidup. Karena tak ingin membunuh, Michael berusaha mengontrol dengan mengurung diri dalam ruangan, tapi beresiko mati jika berhenti meminum darah. One question remains. Ketika genting, Milo datang. Ia melihat Michael sekarat dan berusaha menolong dengan memberikan darah sesuai keinginan temannya itu. Setelah minum, ia kembali sehat. Kau menemukan obat, ucap Milo. Saat itu, Michael menjelaskan, belum menemukan obat. Dirinya sehat karena serum eksperimen yang beresiko mati jika tidak meminum darah manusia. Michael tak mau Milo menjadi monster. Temannya itu merasa dihianati karena Michael tak mau membantu. Please. I need you to go. What, so you get to live and I get to die, is that it? I said get out! Aku sanggup menerima resiko, ucap Milo sambil berjalan pergi dengan kecewa. Scene berlanjut, FBI menemui Martin. Guest menanyakan apa yang dilakukan dalam kapal eksperimen. Karena tidak mendapat jawaban, dua polisi itu meninggalkan Martin yang terlihat syok. Malam hari, rekan kerja Michael sedang bertugas. Di lorong rumah sakit, ia diserang dan langsung dibunuh. Pagi hari, Michael baru tahu kejadian itu. Yang aneh, tubuh si korban kehabisan darah. Michael mengira dialah pelaku saat tak bisa mengontrol pikiran. Untuk menghindari korban bertambah, ia berniat pergi menjauh. Saat keluar gedung, Michael dicegat dua agen FBI yang menanyakan hubungannya dengan Martin. Tiba-tiba, Guest mendapat info terjadi pembunuhan di rumah sakit. Karena curiga, mereka berniat meringkus dokter muda itu. Michael berusaha kabur, membuat penyamaran terbongkar. Ia lari ke atap. Waktu akan melompat, todongan pistol menghentikan langkahnya.
Scene berlanjut, Michael dikurung dalam tahanan kota. Fisik melemah karena darah buatan fungsinya menghilang. Ia menjalani interogasi. Saat Gues bertanya, Michael seperti binatang buas. We found this little guy on the Mereka menduga dokter muda itu adalah pelaku. Karena tak mendapat info, Simon minta petugas menahannya lagi. Waktu dalam kurungan, ia dikunjungi Milo yang mengaku sebagai pengacara. Dia mengatakan Michael bukan pembunuh sambil memberi sekantung darah dan pergi. Tapi ada kejanggalan, Milo tampak seperti orang sehat tidak menderita sakit. Setelah berpikir, Michael baru menyadari pembunuh di rumah sakit adalah Milo. Karena emosi, ia meminum darah agar kekuatan pulih dan menjebol tahanan. Michael berniat menghentikan Milo. Dengan radar kelelawar, ia bisa menemukan teman kecilnya itu. Ternyata Milo mencuri dan menggunakan serum DNA yang dibuat Michael waktu di kapal. Dia mengaku membunuh perawat. Tahu keadaan semakin kacau, Michael membujuk akan mencarikan formula untuk normal kembali. Tapi Milo menolak karena darah segar membuatnya lebih kuat dan bertahan lama. Terjadilah baku hantam. We can do anything. Let's go. Michael coba meringkus, tapi kekuatannya kalah. Tak mau ada korban lagi, ia menghindar dan lolos dari kejaran. Tak lama kemudian, Gues tiba di TKP. Dia menemukan korban tewas dengan luka gigitan. Scene berlanjut, Martin yang pergi bekerja naik sebuah bis. Ia tak menyangka bertemu Michael di sana. Waktu berbincang, ia menjelaskan Milo telah menggunakan serum DNA dan pelaku pembunuhan. Michael juga mengatakan dirinya minum darah buatan untuk menahan haus, tapi fungsinya semakin berkurang. Setelah mengerti, ia segera pergi untuk menghindar dari polisi. Malam hari, Martin bertemu Michael dalam lab rahasia. Pacarnya itu coba mencari serum untuk normal kembali, tapi sulit ditemukan. Martin yang tahu Michael tertekan, berusaha menghibur. Mereka tak sadar sedang diawasi Milo. Kemudian FBI kembali menemukan korban tewas. Saat itu mereka dapat bukti CCTV di TKP. Setelah mengecek, Gues melihat pelaku adalah pria tidak dikenal selain Michael. Ternyata info disiarkan TV dan kebetulan Nicholas menonton berita pembunuhan dengan tersangka dua anak asuhnya yang masih buron. Nicholas tahu keberadaan Milo, ia segera mencari. Saat berbincang, anak asuhnya itu mengaku sebagai pembunuh yang disiarkan berita. Milo juga meminum darah korban untuk mengatasi haus dan dapat kekuatan. Nicholas yang tak ingin Milo jadi pembunuh, coba membujuk untuk mengatasi haus dengan darah buatan. Milo menolak, ia mengatakan ayah angkatnya itu lebih sayang pada Michael yang tak mau menerima nasib. Aku akan membuatnya menjalankan takdir, ucap Milo sambil menyerang dan meninggalkan Nicholas dalam kondisi sekarat. Scene berpindah, Michael yang ada di lab membuat racun yang bisa menghentikan Milo dan dirinya. Jika semakin kacau, aku akan membunuh Milo dan kau harus membunuhku dengan racun ini, ucap Michael pada Martin lalu berjalan pergi. But tomorrow I'll be forced to consume human blood and Waktu keluar lab, ia mendapat panggilan telepon. Nicholas mengatakan dirinya sekarat di kediaman Milo. Tak lama, ia tiba di lokasi. Michael melihat ayah angkatnya itu tewas karena perbuatan Milo. Tiba-tiba, radar kelelawar mendengar teriakan Martin. Setelah menemukan sumber bunyi, Michael bergerak secepatnya ke titik lokasi.
Ketika bertemu, Michael melihat kekasihnya luka parah. Ia coba menolong, tapi Martin menolak. Dia malah menggigit Michael hingga berdarah. Hal itu dilakukan untuk memancing Michael mau meminum darahnya dan dapat kekuatan menghentikan Milo. Dengan terpaksa, ia menurut karena tak tega Michael membiarkan Martin tetap hidup. Di waktu yang sama, Milo tahu kejadian itu. Ia puas karena Michael menjadi monster seperti takdirnya. Terjadilah baku hantam. Milo yang ingin membuktikan lebih unggul bisa melukai Michael. Merasa kewalahan, Michael memanggil kelelawar vampir untuk membantu. Tiba-tiba ribuan hewan buas itu datang dan menyerang Milo seperti perintah Michael. Ketika lemah, Michael langsung menyuntikkan racun yang sudah disiapkan dan bisa membunuh Milo. Lalu ia kabur dari sergapan polisi yang datang ke TKP. Di waktu yang sama, Martin sekarat kembali sehat, tapi tatapan seperti monster karena telah terinfeksi Michael. Berikutnya, pintu dimensi terbuka di atas kota New York. Saat itu, pria bernama Adrian Tom muncul tiba-tiba di sebuah sel kosong. Ia langsung dibebaskan karena bukan tahanan. Di scene akhir, Michael bertemu pria seperti robot bersayap. Dia mengajak menghabisi musuh yang sama, Spider-Man. Tamat. Intriguing. Film ini mengisahkan kekacauan dan bencana bisa berawal dari niat baik seseorang.